Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya di informasi yang pertama ini. Ini dari daerah Sumatera Utara ya. Ini silakan buat teman-teman yang sekarang statusnya sudah berubah menjadi SI di SIKNJ ya. Itu disarankan untuk hari ini ngecek untuk bansos susulan tahap pertama ya. Karena yang sekarang masih disalurkan itu masih susulan tahap pertama ya. Untuk tahap yang kedua ini masih belum disalurkan dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda untuk tahap pertamanya ya. Ada yang mungkin sudah cair dari bulan kemarin ya, tapi ada juga yang sekarang ini masih susulan ya. Dalam arti PKH maupun BPNT-nya masih belum cair dikarenakan di bulan kemarin itu belum berubah menjadi SI. Dan bagi teman-teman yang sekarang statusnya sudah berubah di SIKNJ menjadi SI, harap dicek ya 3 hari sekali maupun seminggu sekali, terutama untuk daerah Sumatera Utara ya, daerah Nias Barat. Ini siapa tahu ada saldo yang masuk, harus segera dicairkan ya. Dananya itu harus ditarik sampai 100% dan tidak boleh ditinggalin walaupun 100.000 maupun 50.000 ya. Karena dana yang mengendap itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus untuk kartu KKS juga tidak boleh untuk menabung ya. Jadi jangan salah, kalau sudah ada saldo itu harus ditarik sampai habis ya, sampai 100%. Terus berikutnya ini dari daerah baru ya, dari daerah baru Sulawesi Selatan. Untuk hari ini silakan dicek ya, terutama bagi KPM yang sudah SI saja. Buat yang sekarang statusnya baru berhasil cek rekening atau ada yang baru SPM ya, itu harap jangan terlalu sering ngecek dikarenakan saldonya itu belum masuk ya. Tapi kalau sudah SI, standing instruction di SIKNJ, pendamping sosial hanya bisa menyarankan untuk sering-sering ngecek ya, 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Terus bagi yang sudah tereksklud untuk tahap yang keduanya nanti sudah tidak dapat bansos lagi ya. Karena banyak juga yang sekarang itu tereksklud terus desilnya naik ya. Itu juga banyak. Tapi buat para KPM yang sekarang masih merasa layak untuk mendapatkan bansos tetapi desilnya naik, itu bisa mengajukan usulan penurunan desil ya. Bisa melakukan dengan cara mandiri, bisa juga dengan melalui perangkat desa ya, maksudnya ke kantor desa ya, itu juga bisa ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang desilnya tinggi ya, tetapi masih merasa layak untuk mendapatkan bansos, silakan mengajukan penurunan desil. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun ya, dalam arti gratis. Kalau ada petugas yang melakukan penurunan desil tetapi meminta biaya, harap KPM berhati-hati ya, dan bisa melaporkan petugas tersebut ke pihak yang berwajib. Ini yang pertama dari daerah Nias Barat ya, Sumatera Utara, terus baru Sulawesi Selatan, sama daerah Nusa Tenggara Barat ya, terutama daerah Lombok Tengah. Ini bagi KPM yang sekarang berada di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya daerah Lombok Tengah, silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum, karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar, kapan saldo itu masuk ke kartu KKS ya. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan saja ya. Ini dari daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya. Terus berikutnya ini dari Kalimantan Barat, Sakadau ya. Ini juga disarankan untuk ngecek hari ini ya, bagi yang sudah SI, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Bagi yang belum SI di SIKNJ, harap jangan ngecek dulu untuk hari ini ya, karena ada kemungkinan belum ada saldo yang masuk, sampai statusnya itu berubah menjadi standing instruction atau SI ya, itu baru bisa dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Terus berikutnya ini dari Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Ini juga disarankan untuk ngecek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Dan untuk bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liternya, untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Dan di setiap tempat itu berbeda-beda. Di daerah saya sendiri untuk bansos beras dan minyak gorengnya, area Jawa Tengah bagian selatanan, daerah Cilacapan, itu di daerah saya sendiri ya, khususnya sampai sekarang masih belum ada penyaluran ya.
Dalam arti untuk sekarang ini masih diproses ya. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti di bulan depan mungkin ya, atau di akhir bulan ini ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos beras sama minyak gorengnya. Karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang sekarang sudah cair, ada juga yang masih belum cair ya. Jadi kita tunggu saja. Terus berikutnya ini dari daerah Jawa Timur, terutama daerah Trenggalek ya. Ini juga disarankan untuk ngecek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk bagi KPM yang sudah SI. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus segera dicairkan. Terus yang kemarin ada saldo masuk sebesar 600.000, itu bukan BPNT tahap kedua ya, tapi itu susulan BPNT tahap yang pertama. Karena kemarin itu banyak ada yang masuk saldonya, itu BPNT peralihan dari PT Pos Indonesia yang dialihkan ke kartu KKS ya. Jadi itu bukan penyaluran tahap yang kedua, karena tahap yang kedua nanti ada kemungkinan besar disalurkan di bulan berikutnya ya. Jadi di bulan sekarang ini masih penyelesaian untuk tahap yang pertama. Terus berikutnya ini dari daerah Aceh Tamiang ya. Tamiang Aceh, mungkin ada juga yang sampai sekarang ini statusnya baru SPM ya, baru berhasil cek rekening. Mungkin ada juga yang sudah SI. Ini silakan dicek bagi teman-teman yang sudah SI dari daerah Aceh, terutama Aceh Tamiang ya. Karena bisa sewaktu-waktu itu berubah ya. Jadi pendamping itu hanya bisa menyarankan apabila Disik NG itu sudah berubah menjadi SI ya. Ini untuk daerah Aceh Tamiang Aceh ya. Karena banyak juga mungkin yang sampai sekarang itu masih belum cair untuk susulan tahap pertamanya ya. Jadi bagi yang sudah SI untuk hari ini silakan dicek ya. Dan ngeceknya itu juga disarankan 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh. Tetapi kalau pengen mudah, ngeceknya itu melalui aplikasi M-Banking saja. Jadi tidak perlu pergi ke agen maupun ke ATM ya. Silakan buat teman-teman yang sekarang belum mendaftar M-Banking, silakan mendaftar M-Banking dan disesuaikan dengan bank penyalurnya. Kalau banknya BRI ya menggunakan BRI, tetapi kalau banknya Mandiri ya menggunakan Mandiri. Untuk aplikasinya bisa di-download di Play Store ya. Terus berikutnya ini dari daerah Maluku Utara ya, terutama daerah Halmahera Barat. Ini untuk hari ini itu juga disarankan ngecek ya, terutama bagi KPM yang sudah SI saja. Tapi kalau belum SI ya, statusnya belum berubah di Sikenji, harap tidak perlu ngecek karena ada kemungkinan besar saldonya masih belum ada ya, belum masuk ya. Ini dari daerah Maluku Utara. Terus dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, untuk hari ini juga disarankan untuk ngecek karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Ini bagi yang sudah SI. Terus yang terakhir ini dari daerah Bengkulu Tengah, Bengkulu ya, dari daerah Bengkulu. Silakan KPM dari daerah Bengkulu untuk hari ini yang statusnya di SIKNJ sudah berubah menjadi SI, disarankan untuk ngecek ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Karena kalau tidak ditarik ya, tidak ditarik sampai batas waktu yang ditentukan, ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Untuk saat ini, pemerintah juga sudah mulai mempersiapkan untuk penyaluran tahap yang kedua. Dan mau nggak mau, untuk tahap yang pertama susulan ini harus dipercepat, karena untuk pencairan tahap yang kedua ini sudah mulai mau disalurkan ya, karena masih persiapan ya. Ada kemungkinan penyalurannya untuk tahap yang kedua ini disalurkan di bulan yang akan datang ya, di bulan depan ya. Jadi untuk sekarang ini masih penyelesaian untuk tahap yang pertama, yang susulan ya. Jadi yang pertama ini dari daerah Sumatera Utara, Nias Barat ya. Terus yang kedua dari Baru, Sulawesi Selatan. Yang ketiga dari NTB, Lombok Tengah. Yang keempat dari Sekadau, Kalimantan Barat ya. Terus berikutnya yang kelima dari Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Yang keenam dari Trenggalek, Jawa Timur. Terus berikutnya dari Aceh, Tamiang Aceh. Terus dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Yang kesembilan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan yang terakhir ini dari Bengkulu ya, dari Bengkulu Tengah terutama ya. Ini dari daerah-daerah yang sudah saya sebutkan. Silakan dicek ya, atau tanyakan dulu ke pendamping maupun ke perangkat yang ada di desa, di kantor desa ya. Apakah statusnya sudah berubah menjadi SI atau belum? Kalau sudah berubah menjadi SI, silakan dicek ya, 3 hari sekali maupun seminggu sekali itu juga boleh ya. Karena yang sekarang ini yang masih disalurkan itu masih tahap yang
pertama, belum memasuki tahap yang kedua, karena di SIG-NG itu masih belum berubah ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.